Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anakku semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat walaupun kita belajarnya di rumah saja. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kedua dengan materi kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Nah, anakku semua, sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa bersama. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Nah, anakku semua, kita mulai materi kita. Nah, anakku semua, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menampilkan contoh perilaku Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi, anakku semua, materi kita pada hari ini adalah Asmaul Husna, menampilkan contoh perilaku Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Baiklah anakku, sebelum ibu menampilkan contoh-contoh perilaku Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, baiklah kita simak dulu bersama-sama Quran Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 180. Kita simak bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Quran Surah Al-A'raf ayat 180 menjelaskan bahwa pemilik Asmaul Husna adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anakku, kita dianjurkan untuk menyebut namanya ketika akan berdoa. Karena dengan menyebut Asmaul Husna itu artinya kita memuji kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anakku, sebelum kita berdoa, kita mulai dulu dengan memujinya. Contohnya, misalnya anakku, ketika berdoa memohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, maka hendaklah kalian memujinya dengan menyebut namanya, Ya Allah, Ya Alim. Atau ketika anakku memohon, meminta kepada Allah agar diberikan rezeki, tentulah memulai dengan memujinya dengan nama Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Razzaq. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, berikanlah hamba rezeki. Begitupun kalau kalian misalnya memohon, meminta kepada Allah untuk diampunkan dosanya, maka mohonlah kepada Allah dengan memulai memujinya dengan namanya yang indah, yaitu Ya Allah, Ya Ghaffar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Jadi anakku semua, kalau kita mau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, hendaklah kita memulai dengan menyebut namanya Asmaul Husna. Nah,
kita mulai pembahasan kita. Kita simak bersama menampilkan contoh perilaku Asmaul Husna Al-Alim. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Adapun contoh perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi semakin berisi semakin merunduk. Nah, anakku semua, itulah tadi contoh perilaku Asmaul Husna Al-Alim. Jadi Al-Alim ini adalah Maha Mengetahui. Jadi contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita harus giat dalam belajar mencari ilmu agar bertambah pengetahuan kita. Kemudian bersungguh-sungguh ke sekolah dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru atau Ibu Guru. Dan rajin membaca buku untuk menambah pengetahuan, menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita harus mempersiapkan bekal di dunia dengan sebaiknya untuk menunjang kehidupan di alam akhirat kelak. Nah, anakku semua, inilah tadi contoh perilaku Al-Alim. Kita pindah lagi kepada Al-Khabir. Nah, anakku semua, Al-Khabir adalah Maha Waspada. Nah, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada adalah tentunya hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Jadi, contoh perilaku Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari, kita harus teliti, kita harus waspada. Misalnya, teliti pada saat ujian. Jadi, janganlah kita mengerjakan soalnya dengan tergesa-gesa. Kemudian, teliti saat menyeberang di jalan raya yang padat kendaraan. Tentu harus kita teliti, harus waspada. Teliti mempersiapkan keperluan sekolah. Apakah semua sudah terbawa ke sekolah, buku, pulpen, dan sebagainya. Jadi harus teliti, harus cermat dalam mempersiapkan sesuatunya untuk berangkat ke sekolah. Nah, selanjutnya contoh perilaku As-Sami adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Jadi, kita harus berupaya agar apa yang kita ucapkan itu tidak menyakiti perasaan orang lain.
Jadi anakku semua, contoh asami dalam kehidupan sehari-hari, jadi kita harus mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat orang tua, guru. Kemudian kita harus menjadi pendengar yang baik, rajin membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran, menjaga perkataan atau ucapan kita agar yang mendengarkan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, anakku semua, kita pindah kepada contoh perilaku Asmaul Husna Al-Basir. Kita ketahui bersama bahwa Al-Basir artinya Maha Melihat. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun, jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Jadi itulah tadi contoh perilaku Al-Basir. Jadi kita harus memberi perhatian pada sesama yang membutuhkan. Itu juga adalah contoh perilaku Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Kita memperhatikan kebesaran Allah melalui alam yang Ia ciptakan. Kemudian berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri. Sebab Allah mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Jadi kalau ada barang yang bukan milik kita, janganlah kita mengambilnya. Yakinkan dalam hati kita bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, anakku semua, itulah tadi contoh perilaku Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri materi kita. Semoga anakku semua memetik hikmah dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.